Hobi makanan, saya juga makan semua. Katak makan. Kembali lagi di video kami. Jadi video kali ini kami akan tanya bebas, pertanyaan bebas. Oke, kita langsung mulai saja. Saya langsung mulai dari Bang Rapes dulu. Ya, mau tanya apa nih? Di masa kecilnya kayak gimana sih, cerita kehidupannya kayak mana di masa kecilnya? Oh, masa kecil saya. Iya. Ya, masa kecilnya saya kalau dibilang gini loh, kalau dibilang buruk, ya enggak juga. Tapi kalau boleh bilang bahagia mungkin karena latar belakang orang tua kaya juga enggak. Pastinya orang tua kita masing-masing petani kayak gitu lah. Khususnya saya sih. Ya untuk masa kecilnya saya ya kayak gitulah. Makan seadanya, apalagi pekerjaan orang tua yang ngabur lah, kerja apa aja kayak gitu lah. Berarti dulu masih hobi-hobi mainin mobil mainan itu ya? Mobil Yang masih kecilnya. Enggak, kalau saya dulu enggak hobi mainan yang kecil. Tapi saya dulu tuh hobinya itu mainan mobil juga, tapi pakai bambu tuh loh, yang panjang itu. Oh iya. Yang di depan ban itu, tapi ada setirnya di dekat kita itu. Dulu kami pakai itu buat itu loh. Seru ya? Seru juga pasti, apalagi kalau pulang sekolah masa-masa SD, sebelum SD juga pakai masih. Itu bisa digunakan buat ini loh. Gojek. Ya, enggak gojek lah. Gojek. Ini buat ini angkut kayu itu loh, kayu, seringan, Itu air. bukan kayak mainan gitu. berarti. Itu kayak mobil nyata-nyata gitu ya? Iya, mungkin fungsinya kayak mobil nyata, tapi dibikin sendiri kayak gitu lah. Ya capek juga sih sebenarnya, sama aja capeknya, tapi Ya, namanya mobil anak manual kecil ya. ya namanya Dari anak kecil mesin ya. bahagia dengan kayak gitu. Oh itu dokar ya? Ya Ah, enggak, roket. lain lagi tuh, Kereta. lain tuh. Kaki 4 sih sebenarnya mobil. Duanya kakinya itu di depan, yang kita bikin yang dua lagi ya kakinya kita pakai pasti. Oke. Itu dari belakang. Oke, Ya. sekarang saya kayak Bang Heri lagi. Ya. Masih yang sama sih. Masa kecilnya kayak mana? Tentang masa kecil ya. Kalau masa kecilnya saya susah. Susah gimana tuh? Pertama latar belakang orang tua ya, yang boleh bilang ekonominya pas-pasan lah. Ya itu dah. Itu susahnya itu setiap hari pulang sekolah ke kebun. Ya sama saya dulu. Oh berarti nggak ada waktu mainnya gitu ya? Waktu mainnya paling Ya mungkin waktu mainnya juga di kebun itulah Ya, ya. di kebun Iya, aja. kalau dibilang waktu mainnya dikhususin ya nggak mungkin. Berarti pasti. main sama keong-keong itu ya? Ya. Berkicot itu. kalau yang paling berkesan sampai sekarang sih Ya. main tembak-tembakan di Pakai katapel dong. ya di kebun sama adik-adik sama kakak, kan saya bersaudara ini 6, jadi nggak terlalu berjarak gitu Ya. ya, hampir beda 2-3 tahun gitu, jadi Iya. ya main lah. Tapi kalau apa semasa SD saya benar-benar susah sih. Itu jalan kaki ke sekolah itu sekitar 6 kilo kali, Sama bang, sama. langgar 3 kali, hampir ke bawah banjir Langgar 3 kali dong. ya, kali besar semua. Oh iya, susah pasti kalau musim-musim hujan. Kalau kayak musim gitu. hujan saya tinggal di orang, untuk bisa lancar sekolah tinggal di orang. Di dekat-dekat sekolah keluarga Ya, kayak dekat, gitu ya. 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 Sama Itu semua. saya benar-benar rasain gimana rasanya tinggal di orang itu. Dulu juga saya kayak gitu ya. Tidak. Masa-masa kecil kayak gitu sama, mungkin di kampung pada umumnya ya. Ya. Di kampung sekolah itu dari zamannya kita yang mungkin nggak jauh dari tahun sekarang, dari sekolah dari tahun 2000-an lah kayak gitu. Ya, Jalan kaki juga saya dulu tuh, nggak peduli hari apa aja, hari Senin sampai Sabtu nggak peduli, nggak pakai sepatu, Ya, sandal pun nggak sama pakai, saya. jalan kaki itu dah. nggak tahu kenapa ya, di zamannya saya dulu itu hampir semua anak-anak kayak nyaman gitu, nggak pakai sandal atau Pakai sepatu. iya, Kalau pakai sepatu gerah, gerah. namanya Iya. mungkin belum Kayak kampungan biasa. Belum ya. Itu mau dekat-dekat kelas 5 kelas 6 aja baru rajin pakai sepatu itu. Ya, iya. Mungkin gara-gara mungkin mau ikut ujian kayak gitu ya, Ya. ditekan sama guru harus pakai sepatu lah, harus rapi lah kayak Iya, gitu ya. harus rapi. Oke, sekat lagi.
Ya. Pertanyaan berikutnya, sekarang kita kan merokok kan, semuanya merokok. Dari umur berapa sih mulai merokok itu, dari umur berapa? Saya dong. Iya. Kalau saya mulai merokok dulu ini, saya mulai merokoknya itu sebelum sekolah juga mulai merokok saya. Sebelum sekolah dulu ya. Pantasan bareng kayak gini ya, udah memang kayak gini dari dulu ya. Ya memang kayak gini dari dulu dah. Sekalipun makan banyak kayak gimana tetap kayak gini lah. Saya bersyukur juga sih nggak besar kayak gitu ya. Takutnya sesak nafas juga. Takutnya nggak bisa jalan ya. Ya intinya kayak gini, intinya bisa bernafas kayak gitu. Iya. Saya dulu sebelum sekolah, sebelum SD nih ya, itu rokoknya di kebun tuh, nggak rokok kayak gini lah, nggak rokok batangan yang beli kayak gitu. Rokoknya itu mungkin nggak, mungkin abang tahu itu rokoknya dari kali itu loh, mungkin dari kali lagi apa namanya tali yang kering, iya tali yang kering. Itu bisa loh bikin rokok tuh. Tali yang kering gimana itu? Iya ada tali kering tuh yang bekas yang buat ikat apa tuh pondok kayak gitu biasanya kayak gitu. Potong lah itu bakar rokok atau dari apa namanya bunga jagung tuh. Ya bunga jagung rokok udah pakai itu. Pakai daun lontar kadang. Ya pakai itu dari lilit di luarnya itu lah. Pakai daun lontar lilitnya pasti. Ini kayak kurang tahu bahasa Indonesia ya. Kok jadi nggak tahu nama lontar? Yang mungkin aja kita pernah lihat daunnya gitu lah Bang. Iya. Mungkin nggak tahu ini daun lontar apa enggak, soalnya yang namanya di kampung nggak gitu hutannya. Saya jadi ingat momennya saya waktu ya COVID ya, masalah rokok ya. Pengaruh nggak ada uang, nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan. Jadi gardus tuh dipakai untuk bahan linting rokok. Itu selama 2 bulan. Selama 2 bulan ya. Hebat sekali itu Bang ya. Sama teman saya yang orang Flores juga. Iya. Itu nikmati kopi sambil rokok itu, rokok gardus. Ya, emang nikmatnya rokok itu sambil kopi ya kayak gitu. Iya. Harus nikmatnya di situ. Nah, kalau Bang Iris gimana nih? Kalau saya awal ngerokok kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya? Ya. Itu karena apa ya? Saya dulu walaupun saya anak kampung tapi bergaulnya waktu masuk sekolah SMP di kota itu bergaul dengan anak-anak yang perokok gitu. Ya. Akhirnya saya mulai coba ngerokok. Ya ikut arus kayak ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Lama-kelamaan jadi kecanduan. Ya. Tapi langgar berapa tahun kemudian mau masuk SMA masih ngerokok. Kelas 2 SMA masih ngerokok, kelas 3 saya berhenti. Saya berhenti setahun lebih lah. Ada jedanya. Ada aja. Waktu itu saya bercita-cita besar jadi tentara gitu. Ini ya. Sorry ya, agak melenceng ke cita-cita yang tinggi. Ya nggak apa-apa, impian harus kayak gitu. Iya. Ya. Sekalipun nggak tercapai, Iya. Ya, minimal punya cita-cita kayak gitu ya pasti. Mimpi juga cukup. Habis itu berhenti karena setiap hari kan harus latihan gitu, lari, olahraga gitu. Iya, pulang sekolah olahraga. Ya karena nggak lolos jadi tentara. Oh, sempat tes juga. Sempat. Aku 3 kali tes. Oh, tapi nggak lolos. 2 kalinya nggak lolos di kesehatan. Dulu saya punya penyakit hepatitis B. Mungkin ada teman-teman yang pernah gejala penyakit itu. Hati-hati. Ya harus diatasi mulai dari sekarang gitu. Mungkin ya dijaga-jaga kesehatan. Konsultasilah dengan dokter gitu. Ya. Istilahnya siap payung sebelum hujan kayak gitulah ya. Apalagi yang punya impian kayak gitu, bagus loh impian kayak gitu. Ya. Cuman itu yang nggak lulus ya. Tapi apa sih ya? Ya. Mungkin bukan di situ jalannya kayak gitu. Ya. Kita kan punya jalan hidup masing-masing lah. Mungkin Tuhan ya, pasti itu. Yang lebih baik lagi kalau dari itu. Oke, tanya berikutnya. Hobi ya, iya. Sekarang di masa remaja aja sih, hobinya itu apa? Makanan dulu dah. Enggak. Saya kalau hobi untuk seluruh hobi saya dari makanan, dari kesehatan, dari olahraga lah kayak gitu ya. Untuk dari olahraganya dulu saya hobinya enggak ya kalau kayak di pekerjaan itu serabutan kayak gitu ya.
Ya. Hobi dari olahraga, semua olahraga hobi, tapi nggak ada yang ada satu pun olahraga yang kayak gini loh. Ya. Hobi sekali kayak gitu, dan skillnya juga bisa kayak gitu. Enggak, itu udah hobinya, apa aja yang dimainin ikut bisa, dibilang bisa enggak, tapi ya main-mainin aja itu ya, nikmatin aja waktunya kayak gitu. Sama juga untuk hobi makanan ya, saya kalau hobi makanan saya juga makan semua. Katak makan. Makan sih kata. Makan. Iya, Bisa. untuk seluruh hewan saya yang bisa makan saya. Masa gak pernah makan? Kalau ular bisa makan itu dah. Ya saya juga pernah coba makan biawak kayak gitulah. Biawak pernah saya makan biawak. Oh enak tuh. Ya, saya pernah sih ya. Iya. Nah, kalau Bang Heri gimana? Hobi. Ya kalau hobi ya, Hmm. kalau dari makanan saya punya hobi sih makan buah buah naga Oh, naga deh ya. ya. Tapi kan namanya kita nggak bisa beli tiap hari kan, jadi ya kapan ada rezeki baru bisa beli gitu. Iya. Nah, kalau dari bentuk hewan atau apa daging gitu apa? Kalau daging natural biasa aja, nggak Ya. ada yang favorit banget gitu. Iya, nggak ada. Mungkin karena saya nggak punya uang kali ya, nggak sama kayak orang kaya makan steak, makan di restoran mahal. Ya. Karena makannya setiap hari sawi, bayam, gitu-gitu aja. Jadi Selang-selangnya itu demi kayak Biasa gitu lah aja. ya. Oh, kemarin saya tanya istrinya kan, saya nggak sengaja ketemu di mana gitu. Nanyain hobi makanan daging, nggak sengaja juga saya tanya kan. Saya penasaran nih. Kok katanya hobi makan cicak ya? Iya loh, iya jangan ketawa itu loh. hobi makan cicak. Ada juga tuh yang makan cicak toke, ada loh. Ada. Iya, yang buat kesehatan katanya Kalau buat kasih iya, saya kasih toke ya, toke. Iya. iya, iya cicak toke itu lah. Kan Ada cicak yang kan makan- nggak bisa besar. Toke yang bisa besar. Ya mungkin maksudnya cicak toke itu. Beda kan. cicak sama toke ya. Beda cicak sama toke. Kalau hobi yang paling bukan hobi, ya hobi termasuk hobi kan. Hobi yang paling favorit yang saya nggak pernah lewatkan dalam satu hari itu Apa tuh bang? main HP udah Ya itu umum lah. Ya. Umum lah. Ya. tapi main HP-nya aku itu membaca cari tahu tentang sejarah, berita tentang sejarah dari sejarah awal mulanya terbentuknya Indonesia gitu. Oh hebat tuh bang. Terus Oh, jadi toko-toko ya. tentang Anak-anak muda masih berpikir di situ Ya. sejarah aku itu. bahkan sempatkan waktu untuk dengar khusus itu sampai jam 2 jam 3 pagi gitu. Oh, hebat Itu ya. saya nonton ke YouTube, terus saya berpikir-pikir sendiri lah, begitu hebatnya pejuang-pejuang dulu para gitu. pejuang Iya. dulu tuh ya. Ya Kalau bagus kalau dengan apa yang Sejarah itu Ya. favorit banget buat saya. ya harus nanti dipelajari, bisa kamu harus bisa dipelajari. dipanggil di apa? Ya bisa gantiin lah presidennya gitu kan. Oh amin. Bisa ya? Iya bisa sih Bisa. sebenarnya itu. Ya kan nggak mandang Status sosial, Statusnya gitu latar kan. belakangnya kayak kalau gitu. udah tahu sejarah ya mungkin dijadi di bagian toko ya. Tokoh-tokoh sejarah gitu. Ya, Tokoh-tokoh seniman. yang saya bikin saya sangat suka sejarah ini ada idola saya. Siapa itu dari Dua orang idola saya nih. Siapa? Kemungkinan sama ya. kayak Kalau tiga gitu. Oh, jadi banyak. Tambah lagi nih ya bang. yang saya selalu cari ke YouTube atau ke Google gitu 3 orang. Yang pertama. Salah satunya siapa? Pertama dan kedua udah meninggal. Siapa tuh? Presiden pertama. Oh, Bung Karno. oh, Bung Bung Karno. Karno. Oh, ya semua Iya, saya ya, juga Bung hobi Karno, saya itu. ya. Favoritnya saya. Yang kedua? Yang kedua Pak Harto, Pak Harto. Oh, presiden kedua ya. oh, itu yang saya. pejabat lama sekali di Iya. Indonesia dia tuh ya. Iya, main lama. Yang ketiga mungkin kalau nggak salah sekarang orang mungkin udah banyak tahu. Namanya Mardiku Wowik. Mardiko, iya. Ya. Saya sering nonton kontennya. Itu adalah salah satu tokoh favorit saya, inspirasi. Oke, bagi kalian yang Inspirasi bagi saya. ingin cari tahu, nanti ada di bawahnya nama channelnya. Ya. Ya, Itu saya berharap banget kedepannya Mardiku Wowik jadi presiden. ya semoga dah. Semoga lah ya. Semoga. Nah, ini yang gak ada yang tanya saya ya. Oh my Sampai lu god. ngomong. Iya, sampai lupa kayak gitu. Saya mau tanya abangnya dulu dah. Oke.
mau tanya abang nih, dari kecilnya kayak gimana, kisah cerita hidup kayak gitu loh. Saya dulu cerita menyedihkan. Apa? Menyedihkan. Gimana menyedihkan tuh? Hidup kayak di penjara lah gitu ya. Kok bisa kayak gitu bang? Tapi gue cerita lah ya. Ya harus dia cerita cerita. dong bang. Harus Cerita. cerita. Soalnya kita juga udah ceritain sama Jadi dulu tuh masih ada sejarah yang namanya raja, Ya. masih sistem kerajaan kayak gitu. kerajaan. Jadi kita cukup dekat dengan rumahnya gitu. Jadi kalau pulang sekolah Tapi enggak hubungan keluarga sama apa itu? Orang kerajaan kayak gitu. masih ada hubungan. Statusnya memang ada sebagai hamba lah. Oh. Jadi kalau tiap pulang sekolah itu nggak ada waktu main. Tiap pulang sekolah langsung pergi cabut rumput buat kuda-kudanya. Oh, Gitu. gembala apa hewan-hewannya dia kayak gitu ya. iya. Sampai main bola aja itu kalau misalnya udah habis cabut rumput sore kan masih ada waktu sisa ya sore itu kan. Jadi Iya. kita luangkan waktu untuk main bola sama teman. Hmm. Jadi kan rumahnya agak dekat. Jadi kalau dengar suara bola dia datang langsung ngamuk, hajar, hajar gitu. Iya. Banyak orang yang lari dari lapangan, lari ke hutan. Kejam sekali berarti raja-raja. Kejam ya. Iya, sampai Iya. takut kayak sampai anak-anak takut Dulu lari ya. kayak gitu loh. Ya sekarang mungkin ada udah rendah. Ya untuk sekarang ya nggak boleh lah. Orang Jangan. kita punya sistem negaranya presiden yang Iya. kayak gitu. Itu aja sih kalau dari Tapi sekarang setelah kita udah gede, udah besar ya, Ya. mungkin ada hikmah tertentu kali yang bisa kita ambil dari iya sih ada. Banyak sekali yang saya belajar dari mereka ya. dari mereka, banyak sekali sih yang buat saya sampai sekarang ini udah besar dan bisa punya pikiran yang lebih baik untuk kedepannya. Itu sih kalau dari di masa kecil saya. Ya intinya buat saya masa lalu jangan pernah jadikan dendaman gitu ya. Ya. Kok sama kakak mau nangis ya? Wow, Kok sampai merah? Ya itu. saya jadikan itu apa ya, motivasi hidup untuk Motivasi, kita. belajar dari pengalaman mungkin ya Ya. waktu kecilnya dulu masa-masa sulit itu ya. Ya. Semoga nggak bisa keulang lagi masa-masa kayak gitu lah. Jadi adatnya itu masih kental banget ya. Ya kalau sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ya. Tapi sistem Wah. kerajaannya itu nggak terlalu apa ya gitu ya. masih sih sebenarnya, tapi udah nggak terlalu kayak dulu lagi. Masih Zaman dipakai masih tapi dipakai. Nggak sekejam dulu kayak Nggak gitu. kayak dulu lagi. Ya nggak boleh pastinya kayak gitu. Karena ada Sekarang- pihak yang berwajib. ya, sekarang kita nggak boleh namanya kayak main pukul-pukulan kan itu. Iya lah, kan ada di undang-undang tuh nggak boleh Bisa masuk pukul-pukul, penjara gitu. bisa masuk penjara. Nanti masuk penjara, waduh, Nah, repot nih. repot kita. Memang sih makan gratis dalam penjara, tapi kan apa hidup kita ke depannya kan pasti udah Ya pas keluar dari penjara itu kan mentalnya udah nggak kayak sebelum masuk itu, mentalnya udah ya namanya orang keluar dari narapidana kayak gitu lah, mentalnya udah dicap nggak bagus Iya. kayak gitu, dicap kriminal sekalipun masalahnya sepele pas masuknya itu kayak gitu. Iya. Yang pantas masuk penjara itu hanya koruptor. Ya yang koruptor kayak gitu. Bila perlu ya Ya makan uang negara lah ya. ya buat ya makan uang rakyat. Iya gitu. Oke. Nah saya akan tanya lagi waktu sekolah. Di masa sekolah itu pernah nggak sih ini bolos, nakal-nakal di sekolah? Oh, kalau masalah itu saya lah mungkin saya belum tahu tentang kalian dua, tapi saya mungkin prediksi saya paling lebih. Ya, gimana itu ceritanya? Itu di masa sekolah saya beruntung aja, mungkin sangat beruntung saya tidak pernah tahan kelas dan lulus murni. Ya. Itu hanya sebuah keberuntungan. Ya. Karena di masa saya sekolah itu satu minggu paling dua kali lah normal masuk itu Itu zaman SMP apa SMA tuh? SMA. Setelah SMP aku termasuk anak yang pintar dulu. Iya. Bukan saya sombong nih. Ya. Masuk SMA kenal yang namanya pergaulan luas, bebas gitu, karena tinggal dengan saudara sendiri. Hanya gitu dah. Bang Rapes? Kalau saya masa-masa sekolahnya itu ya
mungkin kalau dibilang sama yang enggak ya pasti ya. Saya juga waktu SMP-nya dulu ya nakal pasti ada nakal. Saya dulu orangnya nakal sejak dari SMP SD dulu saya anaknya paling alim tuh. Dia Alim ya. Iya, kan sampai sekarang juga masih gitu kan. Iya, tapi ya kayak gitulah. Iyalah. Waktu SD saya nggak nyangka sih saya bisa kayak gini, bisa punya istri, punya anak. Soalnya waktu SD dulu orang yang paling saya takut itu bukan apa ya, perempuan. Iya, orang yang paling saya takut itu perempuan. Saya baru tahu. Diejek aja saya bisa nangis itu dulu waktu SD. Hampir sama sih saya dulu gitu. Diejek ada itu udah. Waktu SMP saya baru kenal cewek waktu SMP ya. Waktu SMP ada cewek satu lagi di SMP itu pas saya kelas 1 baru masuk kayak gitulah ya 2-3 bulan udah kelas 1 SMP kayak gitu. Oh, digebukin gitu, digebukin. Enggak dikebukin, itu cerita cewek. Itu ada saya mah ada udah ceweknya saya itu waktu saya kelas 1 SMP itu. Udah pacaran ya? Udah pacaran. Gila. Udah pacaran sama kakak kelas 3. Weh. Ya merasa bangganya saya tuh. Wah, luar biasa. Iya luar biasa. Itu hanya bangga karena punya nama ada pacar kayak gitu Iya. lah. Ya biasalah. Ya, yang namanya punya pacar waktu sekolah itu bangga sekali itu. Saya aja waktu SD ada cewek-cewek ngasih kue, ngasih permen, itu udah dianggap pacar tuh. Udah dianggap pacar. Kamu. Kalau saya dulu ya masa SD itu ya ada lucunya sih. Iya. Kalau datang sekolah rambut tuh harus pang. Pang ya. Itu gak ada minyak rambut loh. Masih sabun mandi. Oh iya. Wah, Jadi kasih lantak ya? kasih taruh sabun di atas, tunggu sampai kering. Pasti kaku deh kan. Iya. Nah, tapi anehnya sampai di sekolah saya digebukin sama cewek. Iya loh, orang mereka pasti takut kayak bulu-bulu Kan lantang. memang baru kan baru masuk. Jadi saya disegap di salah satu ruangan sempat. Saat itu dihajar habis-habis sama cewek. Saya nangis gitu. Dikebus sama cewek jenang gitu. 3 orang udah digebukin. Itu hal yang memalukan sekali. Tapi kalau sekarang ya masih. Ini itu aja sih ya. Iya. Oke, mungkin itu aja video dari kami. Ya. Cerita Masa-masa kecil kami masa kecil dari sampai SD sampai sekarang. SMA sampai ya soalnya kita ya kalau saya untuk pendidikan saya terakhir di SMA aja ya. Mungkin itu aja cerita saya waktu Masih jenjang mending pendidikan SMA. gitu lah. Saya lo TK SMP. TK SMP. Paket SMP, Paket B. paket B. Oh, Ya. Oke, mungkin itu aja video dari kami. Jangan lupa like, komen dan Subscribe. Subscribe di bawah ya. Ada Oke. tombol merahnya. Gratis. dadah.